Oke, selamat malam, kasih juara. Bentar ya. Malam. Malam Kak. Malam. Oke, karena kita lagi puasa gitu ya, kita puasa Ramadan. Waktunya kita ada sama seperti biasa, cuman kan ini ada terjeda-jeda ya. Jadi kita ada sampai 30 menit ke depan. Kemudian habis itu di stop, jeda terawih. Habis itu kita lanjut lagi untuk pembahasan keseluruhan. Nah, jadi ini kan kita materi terakhir ya. Materi materi terakhir ini mencakup kecermatan, kepribadian, sama kecerdasan juga. Kecerdasan ini seluruh yang kita pelajarin. Nah, kayaknya kalau untuk kecerdasan sendiri, nanti kalau aku sempat, bakal aku selipin di sesi yang pertama gitu ya. Tapi kalau nggak sempat, kita akan membahas untuk yang sesi pertama ini tentang kecermatan dulu sama kepribadian. Kalau masih sempat, baru kita move ke kecerdasan. Oke? Siap, Kak. Oke, kalau gitu, em, kira-kira mau mulai dari yang mana dulu nih? Mau kecermatan dulu atau kepribadian dulu? Mengikut ke yang lain, Kak. Oke, ngikut Terus, yang lain. Ngikut yang lain juga terserah kakaknya aja gitu. Ya sudah, kalau gitu aku cari yang paling gampang aja dulu kali ya. Ntar. Oh, aduh, duh, 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 duh. 19. Oke, jadi kita akan membahas tentang kecermatan aja dulu kali ya. Ke eh kita akan membahas tentang kecermatan. Nah, kalau kecermatan seperti yang aku bilang sebelumnya ya, kita harus menentukan yang pertama, tentukan target. Oke, yang pertama kita adalah tentukan target. Taruh. Hmm, oke. Kita akan menentukan target. Tentukan targetnya maksudnya gimana? Jadi misalkan untuk di soal kertas ya, ini aku kasih opsi. Kalau di soal yang kertas, pengerjaan secara kertas, maksimalnya nih ya. Anggapannya contoh poin, bukan poin. Anggapannya contoh untuk pengerjaan pertama kali kalian mau nentukan di seberapa. eh Kalian kalau udah sering latihan, berarti harusnya kalian tahu tuh kemampuan kalian ketika pertama kali mengerjakan kecermatan itu berapa banyak yang kalian bisa gitu kan. Terus kalau misalkan nih, ini kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang cuma bisa 10, ada yang cuman bisa 15, bahkan ada mungkin yang sampai 30 atau mendekati 40 malah ada. Cuman kan kembali kemampuan masing-masing ya. Nah, jadi kalau kalian mampunya nih, ini mampunya contohnya, mampunya itu kalian cuman sampai 20 di kolom pertama contohnya. Terus kalau kalian mau lanjut ke kolom selanjutnya, ini poinnya adalah minimal di bawah angka 20 itu dua 2 sampai 3. 2 sampai 3 di bawah. Di bawahnya. 20 ini opsional ya. Opsional. Tergantung kemampuan kalian di mana. Ini aku anggapannya taruhnya di 20 supaya kalian bisa ada apa
bayangan gitu ya. 20 kalau misalkan nih maksimalnya di 3 berarti berapa? 20 dikurangin 3 kalian harusnya, kalau kolom berikutnya kalian kecapean dan tidak mampu untuk sampai 20 turuninlah, berarti di 17 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nih kalian mau naik, kalau naik itu boleh, apa ya, maksimal aja kali ya. Maksimalnya itu boleh lebih dari 20. Cuman kalau kalian nih misalkan di angka sebelahnya itu, kalian naik nih 25 contohnya. Ya udah berarti kalau turun pun nggak boleh lebih dari 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan mau naik itu terserah kalian, tapi kalian harus pastiin dulu, kira-kira kalau aku sampai di kolom 10 terakhir, apakah aku mampu untuk berada di kisaran angka tersebut. Jadi anggapannya kalian tarik garis dari kolom pertama sampai kolom ke-10, batas kalian di tengah-tengah tuh 25. Naik turunnya tidak boleh lebih dari 25 gitu loh. Kalaupun naik itu maksudnya, boleh lebih, tapi kalaupun mau turun jangan yang langsung anjlok, misalkan nih dari 25 ke 15, nah itu jangan. Kalau dari 25 berarti dikurangin 3, ya berarti 22 turunnya gitu ya. Jangan, anjloknya tuh langsung ke bawah banget, 15 tuh jangan. Maksimalnya tuh boleh, apa ya, sesuai kemampuan. Mau naiknya itu terserah kalian, tapi ingat kalaupun harus turun tidak boleh di bawah 2 atau 3 angka dari yang kalian sudah capai gitu ya. Oke, terus kalau yang, apa namanya, kalau yang CBT, Computer Basic Test, itu gimana Kak kecermatannya? Kalau kecermatan mungkin karena kita nggak bisa tahu ya kita sampai di mana, udah sampai soal ke berapa, kita nggak dikasih tahu gitu. Jadi kalau untuk CBT aku tidak menerapkan kayak, apa ya, kalian harus hitung ya nyampenya di mana, enggak. Tapi diusahakan teliti. Yang pertama teliti. Kalau dibilang, Kak, misalkan nih, yang kertas aja ada kayak, kita harus ngitung tuh 20 udah nyampe berapa soal. Kalau di CBT kalian kayaknya nggak punya waktu untuk ngitung itu. Jadi saran aku lebih ke teliti, sama yang kedua fokus. Fokus aja ngerjain, nggak usah dihitung nggak apa-apa, kalian ngerjain sebisanya aja, itu lebih bagus. Tapi harus bener semua. Kuncinya adalah harus benar semua. Nah, kenapa aku bilang harus benar semua? Kalau di sistemnya CBT, apa ya, yang dilihat tuh bukan kecepatan kalian, tapi lebih ke ketelitian kalian sama fokusnya, gitu loh. Mungkin kalau yang kertas iya, itu bakal dilihat juga gitu kan semuanya. Dan apa, kecepatan kalian ngerjain itu juga akan dilihat. Tapi kalau CBT kalian pasti bakal lebih lebih dilihat itu tuh teliti sama fokusnya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang salah. Salah pun boleh satu maksimalnya. Jangan lebih dari satu gitu. Karena itu jadi bahan pertimbangannya mereka gitu loh. Kayak apakah kalian mampu menggunakan teknologi digital saat ini dengan, kecepatan digital yang cukup tinggi gitu ya, apakah kamu akan teliti dengan pekerjaanmu atau tidak gitu kan. Jadi lebih baik ya kamu teliti aja, oh ini bener jawabannya, tapi juga jangan terlalu lambat gitu ya. Ngerjainnya itu standar boleh ya, nggak usah yang cepet-cepet banget, tapi jangan yang lama-lama banget gitu. Nah itu untuk, apa, sistem CBT. Intinya itu ya, harus teliti dan fokus. Sisanya itu kalau kecepatan nggak usah terlalu diambil pusing. Oke. Nah, terus kalau kecermatan, kira-kira ada yang kesusahan nggak di antara simbol hilang, huruf hilang, angka angka seri, huruf seri?
Ada yang susah nggak? Saya Kak, angka seri belum paham Kak. Angka seri ya. Oke. Aku juga sih kalau angka seri itu agak nggak ngerti sebenarnya ya. Tapi kemungkinan kecil untuk menggunakan angka seri ya. Ini aku kasih tahu aja nih ya. Jadi selama aku ngikutin rangkaian tes entah itu dari yang pemerintah sampai yang polisi itu mereka tidak menggunakan angka seri sebenarnya. Cuman terkadang di beberapa instansi, aku tidak tahu, tapi terutama pastinya di Jawa ya. Di Jawa itu ada yang masih menggunakan angka seri. Namun anggapannya itu tuh cuman 5% dari 95% gitu ya. Ingat ya. Soalnya sisanya mereka menggunakan setidaknya angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, udah itu aja. Kalau angka seri tuh mungkin kalau kalian ngambil tingkatannya yang lebih tinggi, itu bakal keluar gitu ya. Misalkan nih, apa Kak contohnya? Kita ambil contoh tuh angkatan udara ya. Angkatan udara kemungkinan akan ada yang angka seri ini. Karena kan memang angkatan udara tuh cukup complicated untuk kita masuk ya. Seleksinya tuh akan lebih rumit gitu loh. Nah, itu. Kalau angka seri sebenarnya itu sama kayak simbol hilang, cuman lebih ribet. Karena kalau ini contohnya aja ya. Seri-seri lah pokoknya. Ini angka seri. Angka seri itu dia kan opsinya ada 5 ya pasti ya. A, B, A, B, C, D, sama E. Nah, di sini kalau angka seri kita ambil contohnya kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang paling gampang aja lah. Nah, biasanya antara 4 huruf atau 5 huruf. Tapi kebanyakan yang keluar tuh 5 sih. Nah, ini ya kita ambil contoh lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 1. Terus habis itu di sini 0, 2, 4, 8, 6 contohnya ya. Terus ini 3 tuh kan tempat aku udah azan. Cepet banget gak tuh? Soalnya aku di bagian Wita ya guys. Jadi agak lebih cepat. 3, 1, 5, 7 sama 0. Kita coba deh. Sini gabungan 1, 5, 3, 6. Semuanya nyala gak tuh? Nah, angka seri ini adalah opsi jawaban yang akan kalian lihat kan seperti biasa. Di soalnya, ini soal. Misalkan nih di sini aja deh, soal. Soalnya adalah kita ambil contoh apa ya? 6. Nah, kayak gini sebenarnya udah kelihatan ya jawabannya itu adalah C. Nah, kenapa bisa gampang ya? Karena ini kan aku cari angka yang gampang. Kalau aku biasanya untuk angka seri aku perhatikan dulu apa setiap jawabannya. Tapi kan itu agak susah ya guys ya. Karena memang kalau angka seri ini harus cepet langsung kita eksekusi gitu ya. Jadi untuk menghafalkan tuh mungkin bagi kalian yang terbiasa menghafalkan secara cepat itu bakal gampang. Tapi kalau tidak, itu agak sedikit sulit. Dan aku tipe yang tidak. Biasanya aku akan memberikan kode sekali ngeliat jawabannya. Jadi yang ini urutan. Urutan tuh maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini urutan rendah. Urutan tinggi. Ini genap. Ini ganjil. Ini ganjil genap. Oke. Askar, maaf Kak, tempatku sudah azan. Iya, sama, kamu tidak mendengar di sini. Tempatku juga udah azan. Tapi ya gimana, aku juga harus ngajarin kalian. Tidak bisa dong aku langsung ninggalin kalian. Ya, jadi aku tetap harus.
Ya ini ya. Tanggung jawabku ngajarin kalian nih. Oke. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kalau kalau mau ditinggal nggak apa-apa. Kalau yang tempatnya udah azan, nanti ini kan ada rekamannya, kamu bisa cek di rekamannya aja nggak apa-apa. Terus, nah kenapa aku ngerubah kode angka seri ini jadi biar gampang diingat? Itu ya, kalaupun angkanya diacak, aku akan tetap tahu itu angkanya apa gitu loh. Nah, cuman yang bikin sulitnya tuh jika tidak berurutan seperti ini gitu kan. Maksudnya tuh kayak opsi jawabannya tuh campur-campur kayak yang E gitu kan. Ganjil genap semua tuh masuk. Nah, itu kan jadi bingung ya. Ya, itu kembali lagi ke kalian untuk ngasih kodenya gimana. Nanti siaran ulangnya ku ditonton. Apa? Nanti siaran ulangnya yang ku ditonton. Bagikan link rekaman ulang ke grup WA, Kak. Eh, admin dicek ya. Bukan aku yang ngebagiin ya. Aku mah tutor doang. Oke. Nah, ini untuk angka sering kayak gini itu kembali ke kalian untuk ngasih kodenya supaya lebih gampang. Terus di soal, kalian kan pasti menemukan soal tuh diacak. Jadi angkanya itu bakal kalian cocokin satu-satu. Ya kalian langsung lihat aja, oh ini angkanya sekian sekian sekian. Berarti itu masuknya yang genap. Nah, itu kan kalau di aku. Izin keluar Kak, monggo silakan. Selamat menunaikan apa ya? Traweh. Terus di sini eh kalau angkanya diacak, ya itu kalian harus nyocokin satu-satu dan ya memang sih kalau angka seri tuh bakal lambat banget. Mungkin ya aku juga pernah nyoba angka seri kok, nggak cuman kalian yang nyoba. Aku nyoba dan aku tuh jujur aja aku cuma bisa sampai 4. Jujur ya ini ya, cuma bisa sampai 4 karena memang susah itu. Di beberapa tes kalau untuk yang terkini ya, angka seri itu sudah tidak dipakai lagi. Angka seri, huruf seri itu tidak dipakai lagi. Tapi dia memakainya itu eh apa sih, tes kecepatan lah pokoknya, dan tes kecepatan tuh sama kayak kecermatan cuman berbeda, dan ya itu cukup lebih capek sih sebenarnya. Ya pokoknya untuk angka seri inilah, aku nggak terlalu banyak bahas angka seri karena memang kuncinya itu adalah kalian memberikan kode di setiap jawabannya supaya apa ya, kalian tuh lebih mudah mengingatnya gitu loh. Karena kan angka seri itu kan banyak ya, namanya juga angka seri gitu kan, atau huruf seri. Kalau huruf pasti lebih gampang kayak kita cuman ngomong, oh ini WZQGE gitu contohnya gitu ya. Itu kan lebih gampang kita ingat ya. Sedangkan kalau angka tuh kayak walaupun cuma ada 9 tetap aja kita bingung gitu ya. Nah, itulah gunanya untuk memberikan kode supaya kita lebih gampang ingatnya gitu. Kalau untuk kecermatan simbol hilang, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kalau simbol, kalian tinggal mengubah simbolnya jadi suatu kode yang dimana kalian lebih mudah ngingatnya. Kita ambil contohnya di sini, simbol hilang. Oke, ini ada contoh simbol hilang. Kalau simbol hilang, di kolom pertama itu udah gampang banget ya. Kolom pertama itu kayak mana dia? Ini aku ke samping aja. Terus kayak oke, sorry guys, agak jelek dikit ya. Oke, nah ini kalau aku sih biasanya mengubah jadi suatu kode. Ya ini biar singkatnya ini jadi huruf C, ini jadi huruf N kecil ya contohnya. N yang di ujung aja deh. Yang ini aku kasih eh kodenya beda-beda ya, inget ya. Terserah kalian. Nah, ini kuda. Kenapa aku ngasih anunya kuda? Ini tuh kayak tapal kuda gitu loh, yang untuk sepatu kudanya itu loh. Nah, yang ini, nah dia tuh kayak huruf apa ya? Kebalik. E. Yang ini udah jelas ya segitiga. Terus kalau yang ini jadi huruf N kecil. Dah, itu kita ubah jadi kayak gitu biar lebih gampang. Nah, kalau untuk yang kolom kedua tuh yang gampang ya. Hashtag lebih besar, persen, uang, sama at gitu kan ya. Terus untuk beberapa, ini sih sisanya gampang ya sebenarnya ya. Untuk kolom yang ini. Mungkin yang susah tuh kayaknya kolom 6 ya.
Kolom 6 tuh kalau kita ngeliatnya sekilas kayak apa sih? Mungkin kalian kalau di Jawa ada nggak sih yang kayak tulisan Jawa Jawa Tempo dulu? Yang kayak Sanskerta Jawa lah anggapannya gitu kan. Biasanya aku ngeliat tuh di Jogja tuh. Di dekatnya Malioboro ada tuh kayak apa sih tulisannya Malioboro kalau nggak salah tapi dalam bahasa Jawa yang kuno gitu. Dan aku nggak tahu itu artinya apa karena aku walaupun aku orang Jawa tapi aku tidak sejawa Tulen itu ya. Ini kalau misalkan kolom 6 nih. Kolom 6 itu dia kan ya mungkin ini kalau ini sih kayak huruf Arab sih sebenarnya ya. Tapi tergantung kalian ya. Ini kan kembali ke masing-masing penafsirannya ya. Mungkin kalau kalian eh apa terbiasa dengan huruf Arab ini gampang sih. Duh. Hmm. Ini kalau ini anggapannya kalau misalkan kalian kebiasa huruf Arab ya. Ini wa, ini ta, ta, ma. Kalau ini tuh apa ya? Kayak nun gitu ya, nun mati. Nun panjang ya. Nun. Yang di sini apa? Aku seperti biasa ya, ini kuda. Nah, ini kalau kalian di Al-Quran kan mirip-mirip ya kayak gini ya. Tapi mungkin kalau ada yang nonis, ini bisa kita ganti ya. Ini kan untuk yang Muslim ya. Ini bisa ganti jadi W, ini jadi U. Atau kalian bisa ngubah jadi emot yang lebih gampang kalian ingat tuh adalah ini. Heh, mulutnya agak nggak smile lah ya. Ya udah deh, gini aja deh. Nah, gitulah ya. Terus yang ini kayak huruf P. Ini U. Ya, ini sama ya. Aku udah. Nah, itu kan lebih gampang ya untuk kita ingat. Oke? Jadi, kembali kepada kalian. Aku menyerahkan untuk segala pemberian kode untuk di bagian kecermatan ini yaitu sesuai kreativitasnya kalian masing-masing gitu ya. Jadi aku tidak terlalu membahas yang sedalam-dalam banget gitu. Nah, kita bentar lagi ya nih ya. Kita move ke kepribadian. Kira-kira di kepribadian ada yang bertanyain nggak? Atau ada yang ngerasa kayak kak aku masih bingung di bagian sini tuh kayak mana sih cara ngerjain kepribadian tuh? Kira-kira ada yang bingung nggak tentang kepribadian ini? Kalian kalau kalau kepribadian harus nanya deh karena banyak yang gagal di kepribadian, sumpah beneran deh. Ini kita sesi terakhir loh. Kalau kalian nggak nanya sayang banget tau. Masih ada yang bingung nggak tentang kepribadian? Soalnya aku ngecek di beberapa jawaban kalian yang kepribadian itu sebenarnya ada yang kalian tuh dapat nilai, bukan nilai ya, dapat skornya itu cukup rendah loh. Kalian kalian ngumpulin nih, bukan sekedar ngumpulin, terutama kalau yang kepribadian sebenarnya aku bacain satu-satu. Baru aku ngeliatin jawaban kalian sebenarnya ya. Cuman emang kepribadian itu apa ya, lebih ke agak susah aja sih sebenarnya untuk menjawabnya karena kan kita kepribadian tuh beda-beda ya pemikiran orang. Itu yang bikin jadi susah. Sama PSI. Tadi aku ada ngeliat ada yang chat masuk apa? Bahas nomor 378 Kak. Saya salah situ. Oke, aku coba ya. Nomor 3 dulu. Nomor 3. Aman sebagai ketua resimen sedang memimpin jalannya pertemuan untuk membahas tugas dari Kolonel Mursyid yang harus dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Salah satu anggota tidak hadir pada saat itu. Yang dilakukan Arman adalah
Naifah Kailah, kadang pemikiran kita nggak sesuai sama jawabannya Kak, benar. Ya itu. That's why kenapa kalau kepribadian tuh orang banyak salah, bukan banyak salah, banyak gagal di kepribadian karena itu pendapatnya mereka nggak sesuai dengan jawabannya. Nah, kalau ini aku coba contoh ya, nomor tiga. Nomor tiga itu kan kalau di sini kunci jawabannya E ya, membagi tugas setiap anggota kelompok dengan tetap secara aktif menghubungi teman yang tidak hadir. Nah, kenapa di sini malah opsi jawaban E itu adalah yang paling tertinggi? Anggapannya skornya 5 ya, skornya 5 yang paling tertinggi. Mengerjakan, ini kita coba beda ya. Yang A, mengerjakan tugas kelompok dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap kelompok. B. Mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati anggota kelompok. C. Tetap melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan tugas tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. D. Mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran anggota kelompok. Oke, di sini sebenarnya ada tiga yang dimana mungkin kalau di artinya ini ya sebenarnya itu bukan yang kayak satu dua tiga, bukan. Tapi dia satu semua nih jawabannya. Apa skornya? Kenapa? Karena misalkan nih kalian memilihnya antara yang eh B, mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati anggota kelompok. Kalau sesuai suasana hati ya kalau mood kita kerja, kalau enggak ya enggak. Nah, itu kan kayak apa ya? Kamu kan pemimpinnya. Kalau kamu jadi jadi pemimpin terus bawahanmu yang seperti itu apakah kamu mau? Kayak anggapannya kalau kalian di sekolah nih kalian kerja kelompok. Terus kalian dapet temen yang ngerjainnya tuh ya sesuka hatinya dia aja. Kalau aku mau ya aku kerjain, kalau enggak ya kalian aja yang ngerjain. Nah, bete kan pasti ya. Orang pasti nggak ada yang mau gitu kan. Otomatis kamu sebagai ketua masa membiarkan itu? Tidak dong ya kan. Jadi jangan pilih yang jawaban yang setidaknya rancu yang kayak gitu. Udah jelas itu tidak, big no gitu ya. Jangan kamu pilih. Nah, terus habis itu nih, kalau A, mengerjakan tugas dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap anggota kelompok. Mengerjakan tugas dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap kelompok. Kalau sesuai, sebenarnya ini tuh opsi jawabannya yang dimana skornya itu kemungkinan 3. Dia di middle atau di tengah. Kenapa? Kalau misalkan mengerjakan tugas dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap kelompok. Misal, satu di kelompok kalian nih saat mengerjakan tugas matematika contohnya. Ada 3 orang yang nggak ngerti sama sekali. Terus karena mengerjakannya sesuai dengan kemampuan setiap anggota, 3 orang ini karena nggak ngerti nggak mungkin ikut campur dong, ya kan? Sisanya, misalkan yang 5 anggota, 3 nggak bisa, berarti sisa 2 dong, ya kan? Sisa 2, berarti yang ngerjain soal matematika satu kelompok tuh cuma 2 orang. Apakah adil? Tidak, ya. Gitu kan. Kalian pun kalau disuruh di posisi itu kayak aku nggak ngerti kamu aja yang ngerjain pasti bete kan. Jadi kalau yang opsi jawaban A sebenarnya bisa karena kan memang seadanya aja gitu ya. Tapi kalau kita sarkasin tetap jatuhnya itu kayak membebankan pilihanku tuh kayak ke yang terpilih aja gitu loh. Kamu karena kamu pintar, kamu yang dipilih. Kalau kamu tidak pintar ya kamu tidak dipilih. Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau yang kayak gini kan rancu masih jangan dipilih gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan nih mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran anggota kelompok. Kalau hanya mengkonfirmasi itu untuk apa? Pekerjaannya bagaimana? Masa iya cuman gara-gara nih deadline-nya seminggu ke depan, terus habis itu cuman bilang mohon maaf satu peserta kita satu anggota kita tidak hadir. Jadi untuk tugasnya kita cancel aja ya. Nggak bisa dong. Kalau di tempat kerja nggak bisa kayak gitu. Kalian juga kalau di sekolah kan selesai nggak selesai harus dikumpul kan ya. Nah, jadi jangan, karena itu udah jelas itu big no banget jawabannya. Terus kalau misalkan yang apa tuh namanya? Yang C, tetap melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan tugas tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. Yang ini tuh di 4. Kenapa? Karena kalian tetap mengerjakan walaupun tidak mengikutkan si ini si yang tidak sakit ini tidak hadir nih. Cuman akan lebih baik kalau kalian memilih E. Kenapa? Membagi tugas setiap anggota kelompok dengan tetap secara aktif menghubungi teman yang tidak hadir, itu juga sebenarnya kayak kesannya ya kayak, Kak jahat dong kalau misalkan itu sakit terus habis itu kita gangguin. Tidak, karena sebenarnya kan ini namanya juga kerja kelompok. Dimana walaupun yang sakit ini, misalkan yang tidak hadirnya karena sakit. Yang sakit ini tidak hadir, namun dia tetap mendiskusikan hal tersebut walaupun secara minim ya di kelompok.
itu nggak apa-apa karena itu udah tanggung jawabnya ketua. Jadi semua anggotanya akan bekerja gitu ya. Ini kita udah nyampe jam 7. Mau tolong dibahas nomor 6 juga Kak. Kira-kira masih sempat nggak nih kalau aku bahas sebentar? Aku cek dulu nomor 6. Seminggu lagi akan ada kunjungan dari Kapolda Fatima sebagai anggota divisi Humas diminta untuk membantu atasan menyiapkan beberapa acara sambutan. Padahal Fatima juga sudah menyiapkan acara untuk menyambut Hari Kartini Tindakan Fatima. Oke, di sini kan kunci jawabannya C. Membagi tugas dengan anggota lain dan menyiapkan rencana alternatif yang untuk kedua agenda yang ada. Ya itu kalau di yang C itu kalau kamu pilih itu dapatnya di poin 5 gitu ya. Kalau kita bedah A, berdiskusi dengan atasan sehingga bisa mengimprovisasi jika ada perubahan di lapangan. B, membantu atasan menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuannya. D, membuat rencana kegiatan saat Kapolda dan jajarannya datang dan menyiapkan kunjungan beberapa tempat yang ada di lingkungan Polres. Oke. E, membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kita berikan hartikan. Oke. Di sini kamu diminta untuk membagi tugasmu. Kamu pilih yang mana? Pilih yang A atau yang B, gitu kan? Nah, di sini kalau aku lihat jawabannya yang A, kamu tetap memaksakan dirimu, namun ada bantuan dari atasan gitu ya. Jadi jika ada perubahan di lapangan, kamu bisa udah standby, udah siap, dan atasanmu tuh udah siap. Nah, itu sebenarnya kalau kamu pilih itu dapatnya di poin 4. Jadi it's okay kalau kamu pilih itu. Terus kalau misalkan membantu atasan menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuannya. Oke Mbak, bentar. Dikit lagi. Atau udah gini gitu. Nah, ini kalau misalkan yang B, kamu tuh tetap malah fokus ke satu acara aja. Jadi nggak adil anggapannya. Kalau udah yang kayak gitu rancu, jangan dipilih. Terus kalau yang E, membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan kegiatan. Kalau yang ini E itu anggapannya kamu bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri itu berarti tandanya kamu tuh nggak mempercayakan orang lain. Sosialisasimu kurang. Jangan dipilih. Seenggaknya itu poinmu ada di 3 kalau kamu pilih E. Kalau D, membuat rencana kegiatan Kapolda jajarannya datang ini di tempat lingkungan. Oke. Kalau yang opsi D, dia hanya berpatokan pada satu acara. Jadi jangan dipilih. Oke. Kalau misalkan ada 2 acara, kamu harus bisa kedua acaranya ini, jangan satu. Oke? Kamu harus bagi-bagi kiri kanan kerjanya. Nanti aku bahas lagi. Ini udah 2 menit lewat. Disuruh istirahat dulu, oke? Kita break dulu untuk terawih. Kalau gitu aku akhiri sebentar, nanti kita akan lanjut lagi di jam 9, oke? Dadah teman-teman, kita break dulu ya. Ketemu lagi, jangan lupa ya. Dadah. Ke tempat lain. Terus abis itu C, memprioritaskan pasien yang sudah menjadi langganannya. D, memberikan penanganan seperlunya karena telah membuat kesepakatan. E, mengingat dampak yang ditimbulkan, penanganan diberikan dengan hati-hati dan sejelas-jelasnya. Oke. Nomor 8, mungkin kalau kalian apa ya, bukan bekerja di bidang medis gitu ya, dokter dan sebagainya, biasanya mereka itu tuh kayak ada semacam bukan kalau di sini kan dia tertera ya kayak terteranya mereka telah bersepakat tidak akan saling mengambil alih langganan. Sepakat tidak saling mengambil alih langganannya mereka masing-masing gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja, apalagi di tempat medis ya gitu ya, biasanya kalau memang mereka langganan, eh mereka itu sulit untuk pindah ke yang lain gitu ya. Walaupun sama-sama nih ya, sama-sama bekerjanya sebagai dokter gitu, tapi tetap nggak boleh ngambil gitu ya. Terus kecuali pasiennya sendiri yang mau gitu. Tapi di sini kan pasiennya juga ngomong dia langganannya si dokter Edi. That's why kenapa kalau dokter Ratri lebih memilih jawabannya kalau di sini yang B, menghubungi dokter Edi dan menginformasikan bahwa ada langganan yang harus ditanganin karena yang pertama itu kan memang dari awal pasiennya si dokter Edi. Jadi dokter Ratri tidak boleh mengambil haknya dokter Edi. Nah, terus abis itu kalau kita pilihnya apa tuh? Kalau kita pilihnya D itu ini aku nggak pakai poin ya, tapi aku lebih ke penjelasan aja. Jadi kalau kita pakai jawaban D itu
sangat rancu. Kenapa? Karena dia tetap mengambil alih pekerjaan yang seharusnya bukan dia. Gitu loh, paham gak sih? Kayak maksudnya itu bukan pelanggannya dia, tapi dia tetap ambil. Nah itu kalau kalian pilih itu jatuhnya riskan. Atau bisa jadi kalian dapat poin terendah. Poin terendah ini aku nggak paham ya. Mungkin di antara dua atau satu bahkan gitu ya. Terus kalau misalkan kalian pilihnya yang A, memberikan saran tindak lanjut meskipun pasien meneruskan pengobatan ke tempat lain. A itu tuh juga apa ya? Nggak bisa karena dia tetap ngambil klien si dokter Edi. Nah, lain kalau jawabannya si dokter Ratri menghubungi dokter Edi mengkonfirmasikan bahwa ada langganannya yang kepada apa datang kepada dirinya, kemudian minta izin untuk menindaklanjuti. Nah, itu kan boleh ya. Kenapa boleh? Karena dia izin dulu gitu loh. Dia izin dulu sama yang seharusnya punya gitu ya. Jadi kalau yang nomor 8 eh pilihlah jawaban. Ini kalian bisa cek sendiri ya soalnya ya. Nomor 8 nih pilihlah jawaban dimana kalau di awal sudah ada kesepakatan, jangan cari gara-gara lah anggapannya, jangan cari masalah. Jadi kalau itu udah punyanya orang, jangan kita ambil gitu. Anggapannya kalau itu pacar temenmu, masa kamu ambil? Ya konsepnya gitu. Masa ya pacar teman kita embat juga? Enggak kan? Jadi kalau nomor 8 ya jawabannya adalah tetap kita jaga batasan gitu kan. Menghubungi dokter Edi dan menginformasikan bahwa ada langganan yang harus ditangani. Berarti mungkin kalau kasih juara berpikirannya, berarti ini nggak kita layanin dong? Iya, karena memang ini berhaknya di dokter Edi, bukan di kita gitu loh maksudnya. Oke? Kita tuh maksudnya dokter Ratri ya. Oke. eh Mungkin kalau misalkan di kepribadian sebenarnya soalnya itu macam-macam ya guys ya. Ada juga yang soal kayak gini. Kalau yang kayak gini memang agak ribet sih untuk ngasih pemahamannya. Cuman kalau dari kalian ingat dibaca pahami betul-betul makna soalnya. Kalau makna soalnya udah jelas, jangan kalian pilih jawaban yang rancu. Jelas tuh maksudnya kayak mana Kak? Kayak tadi. Kalau mereka sudah buat kesepakatan, ya udah jangan main nyelonong ngambil kerjaan orang lain gitu loh. Gitu. Pokoknya dia cari jawaban yang paling jelas. Oke, kepribadian cut di sini kita lanjut ke kecermatan karena kecermatan cukup banyak. Sih. Oke, kita move ke kecerdasan. Guys, ini kan kecerdasan ada 100 soal. Aku nggak akan bahas semuanya ya. Karena yang pertama ini 1 soal gitu ya. Dan kalaupun yang kemarin 50 soal aja aku kejar-kejaran gitu ya. Ini kayaknya tidak memungkinkan. Jadi aku akan membahas beberapa yang kalian request dan yang menurut aku bakal sering keluar. Oke. BTW kalau untuk soal deret matematika ya kemarin tuh kan aku ada janji ya mau ngasih. Ini kebetulan materinya hilang. Insya Allah aku carikan dulu. Ntar kalau aku ada waktu aku kirim. Soalnya materi yang aku kumpulin ternyata hilang. Jadi nggak ada. Oke, aku minta. Ntar partisipan siapa aja? Dava, Kelvin, Naifa, Askar, Kurniawan, Ihsan, Wahyu, Aini, tuliskan di chat untuk soal kecerdasan mana yang sekiranya masih dirasa sulit untuk dikerjakan. Nanti aku bantu jelasin. Karena kalau aku jelasin semua kita nggak akan bisa. Nomor 1 gampang ya hubungan gambar. Aku nggak perlu jelasin. Nah ini yang nomor 2 deh deret angka. Oke. Di sini kalau aku lihat-lihat 39 16 27 21 81. Oke. Askar deret angka. Baru juga dibilangin ya. Deret angka. Nomor 67 Kak. Oke, not. Ntar aku simpen dulu. Lanjut. Yang lainnya. Tanyain lo ya. Aku absen nih nanti siapa yang nggak nanya. 9, 16, 27, 21, 81.
Yang dicari 3 angka di belakang. Oke. Nah, kalau kayak gini, seperti yang aku bilang ya guys ya, nggak usah panik kalau deret angka. Kita langsung cari, kategorikan aja mana yang angkanya itu udah jelas deretnya. Oke, kita coba ambil nih. Kategorikan tuh maksudnya kayak gini ya. 67 kak, 61 kak. Oke, not. 3 3 itu kan angka ganjil. Kalau ke 11 agak kegedean nih karena terlalu jauh lompatannya. Kita coba 3 ke 9 masih make sense. 9 ke 27 masih make sense lompatannya. Kenapa aku bilang make sense? Karena di sini 3 9. Kalau 3 kali 3 hasilnya bakal jadi 9. Terus kalau 9 dikali 3 hasilnya 27. Nah, Iva, 49, 50, 96, 97, Kak. Oke, sip. Ntar aku bahas. Ini 27 kali 3, 81. Berarti dia harusnya jawabannya di sini nih. 81 dikali 3. 81 kali 3 itu 243. Oke. Nah, jawabannya gampang sebenarnya. Udah kita tinggal cari aja. Mana yang di tengahnya ada 243? Jawabannya adalah C. Ketemu jawabannya. Udah gitu aja Kak ngerjainnya. Iya. Kamu nggak perlu menyelesaikan. Kalau udah ada jawabannya jelas ya udah, langsung skip. Atau kalau mau nyoba menyelesaikan, ini jangan dilakukan ketika kalian di posisi lagi psikotes. Karena ngebuang waktu. Tapi kalau kalian belajar bolehlah. Nah, ini kita mulai dari 11. 11 ke 16. Oke, kalau ini kayaknya ditambahkan 5. Berarti kali 3 terus ya, Kak? Iya, dan itu ada lompatannya. Di mana di tengah-tengahnya ada satu angka yang dikosongin. Jadi dia ke angka ke baris kedua ya kalau kita bilang. Angka baris kedua selanjutnya gitu. Itu dikali 3 terus. Nah, kalau di atasnya, atasnya 11 ke 16 itu diapakan? Kalau dikali nggak mungkin ya. Berarti ini ditambah. Ditambah berapa? Tambah 5 supaya jadi 16. 16 ke 21 sama, dia ditambah 5. 16 tambah 5 sama dengan 21. Berarti kalau 21 ditambah 5 hasilnya adalah 26. 26 ditambah 5 31. Jawabannya benar nggak? 26 sama 31, 243 ya benar. Jawabannya adalah C. Gitu guys ya. Nah ingat kalau deret, diusahakan kalian bisa langsung ngebaca polanya. Jadi baca polanya itu dalam artian kalian langsung kategorikan angkanya. Angkanya kalau kecil-kecil, gede-gede gitu ya. Terus dicek apa namanya? Dia lompatannya ada nggak? Kalau misalkan nggak ada lompatannya, ya udah kamu terusin tuh persatuan angka. Jadi persatuan angka tuh udah artian kayak gini ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Itu kalau yang persatuan lompatannya. Tapi kalau dia ada jedanya, nah itu kamu perhatikan lagi. Terus paling gampangnya kita tinggal lihat kalau dia angkanya makin ke kanan ini makin gede, ada dua kemungkinan. Kalau dia makin besar, kemungkinannya hanya ditambah atau dikali. Dah, itu aja. Terus kalau kecil, jadi makin ke kanan makin mengecil, berarti dia ada kemungkinannya dikurang atau dibagi. Dah, gitu doang. Simpel nih rumusnya untuk yang deret angka. Udah susah sebenarnya. Tapi memang susahnya kalau udah ada pecahan sama koma-komaan itu. Itu aja. Oke, ntar aku warna hitam dulu. 14, 26, 27, ah, 37, 40, 51, 55, 58, 61, 75, 82, 87, 90, 93, 98. Kalau sempat ini akan dibantu bahas. Oke, 20, 40, 64 masih kurang paham. Oke. Dava, saya masih kesulitan tentang soal menghitung segitiga, Kak. Suka ngeblank. Oke. Nanti aku kasih kalau segitiga. Segitiga tuh
Kalau kamu ada cakaran, kamu cakar aja, nggak apa-apa. Kamu cakarin, gambarin satu di sebelahnya. Kamu udah ngitung yang mana aja, baru kamu tulis. Itu nggak apa-apa. Tadi nomor 2 udah deret angka ya. Aku beralih ke yang paling deket tuh apa? 14. Kalau 4 ini 14 ya. 14, oke. Nomor 14. 14 ini jumlah bunga tabungan Linda dalam setahun adalah 250. Oke. Tabungan, jumlah tabungan. Oke, kita tulis ya. 1 tahun jumlah tabungannya ada 250.000. Mula-mula Linda menabung 8 juta. Oke. Ini bunga, salah. Oke. Terus abis itu awalnya awal menabung sama dengan apa nih? 8 juta. Oke. Berapa persentase bunga dalam setahun? Berapa persentasenya kita pakai? Jumlah bunganya 1 tahun 250.000. Tabungan awalnya 800. Berarti berapa persen? Kita tinggal cari rumusnya. Ada kok. Kalau kalian nyari di Google, cari aja rumus persentase bunga. Bunga dalam bank lah pokoknya. Nah, di sini biasanya rumusnya itu yang aku ingat ini dibagi ini. 250 dibagi 8 juta. Karena dia menabungnya 8 juta di awal. 1 tahunnya 250. Jadi kita bagi. Anggapannya 1 bulan dibagi 1 tahun lah. 1 tahun dibagi 1 bulan ya. Baru dikali, karena kita carinya persentase, maka diubah menjadi persen. Tembak angka nolnya. Tembak 4, tembak 4. 25 bagi 800 dikalikan 100. 100 ini begini. 25 bagi 8. Ntar kalkulator. Aku lagi balas hitung. Berapa? 25 dibagi 8. 3,125. Berarti 3,125. Jawabannya itu. Tinggal tambahin persen di belakangnya. Jangan lupa ini di-include-kan karena kita mencarinya apa? Persen. Persentase. Kalian ngerti pembagian kan? Kalau kalian ngerti, bisa kok tanpa kalkulator. Kayak gini nih. 25 dibagi 8. Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Oke. Wahyu 1924 39. Oke, not aman. 8 bagi 25. 25 perkalian 8 yang hasilnya di bawah 25 ya guys ya. Itu berapa? 3. 3 kali 8 berapa? Nanti teruskan sampai bawah gitu. Sampai dia kalau misalkan di sini kenapa bisa ada koma? Koma itu menambahkan 0 di bawahnya. Jadi kalau kamu nih misalkan 25 tambahin 0 jadi ada 250 gitu ya. Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Jadi aku ajarin. Oke, tadi menghilang. Bentar. 14 sudah. Oke, sekarang pindah ke 19. Aku urutannya guys ya, ini ya. 19. 19 itu tentukan segitiga yang terdapat pada gambar berikut. Oke, ini tadi ada yang bingung kan segitiga. Sekarang kita coba bahas yang segitiganya. Aku screenshot dulu guys, bentar. Soalnya kalau aku kirim di grup aku nggak bisa ngecakar. Jadi aku foto dulu di HP. Kirim ke tabku, aku download, baru aku pasang di papan tulis. Proses ya guys ya, maaf ya. Save. Oke, sekarang kita ke Zoom. Oke. Oh, gede. Oke. Masih ada yang bingung menghitung segitiga. Ingat, kalau aku kuncinya adalah ini kalian mau kalian tulis, mau kalian jadi quotes boleh. Jadi kuncinya kalau menghitung segitiga, semakin jelas gambar segitiganya, maka jumlah segitiganya akan semakin banyak. Kebalikannya, jika gambar segitiganya
kurang jelas, maka jumlah segitiganya akan semakin sedikit. Ingetin ya, Ati ya. Kalian tulis, kalian catat tuh. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kita ambil contoh yang ini. Gambarnya tidak jelas. Ada lingkarannya. Ingat, segitiga itu hanya ada beberapa. Segitiga sama kaki. Allah Akbar, kenapa sih telepon terlalu? Segitiga sama kaki. Terus segitiga sama sisi. Sama segitiga siku-siku. Dah, ini adalah seluruh segitiga yang perlu kita cari. Terus kita tinggal ngelihat di sini yang paling jelas. Kita ngambil dari yang paling besar dulu. Satu. Ini karena kita TO, kan banyak ya soalnya. Jadi aku akan mengambil sedikit waktu kalian. Dua. Oke, sudah ketemu dua. Dua segitiga yang besar. Kita tulis di sini. Dua. Ditambah. Kalau kalian ada cakaran ya kalian tinggal gambar aja. Oh ini yang gedenya sudah aku gambar. Yang di sebelahnya juga. Terus habis itu apa lagi yang belum aku gambar nih? Hmm. Aku ganti warna dulu. Oke. Dua. Sudah? Apalagi nih yang perlu aku cari? Segitiga yang setidaknya sedikit lebih kecil atau yang belum aku gambar. Weh, kok malah menghapus saya, bro? Oke. Yang belum aku gambar yang mana? Ini. Satu. Kelihatan nggak? Bawahnya. Dua. Tambah dua. Yang mana tadi? Kan di atasnya sini. Jadi aku giniin. Satu. Dua. Kalian cakar gambarnya nggak apa-apa. Sumpah deh. Dah? Itu aja? Belum. Belum selesai. Ada lagi. Yang mana kak yang belum kita hitung? Dari besar ke kecil. Supaya lebih mudah untuk kita potong-potong garisnya. Yang kecil yang mana? Nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Udah. Itu aja. Iya. Itu aja. Tambah empat. Tadi empatnya yang mana ya? Aku lupa. Empatnya yang ini. Kamu gambar aja nggak apa-apa. Di sini. Terus habis itu gambar di sini. Terus di sini. Sama di sini. Sudah? Udah. Kenapa Kak? Kok bisa udah? Ya udah. Karena apa? Kalau segitiga yang kayak kayak gini ya, ini anggapannya di ujung sini nih. Swing, swing, swing. Apakah ada segitiga yang berbentuknya itu seperti ini? Anggapannya ya. Wim, gitu. Apakah ada yang melengkung seperti itu? Tidak ada. Segitiga tuh kelihatan semua sudut-sudutnya, nggak ada yang melengkung. Jadi adanya ini, ya udah kita tinggal jumlahin. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Hasilnya 8. B. Selesai. Clear. Gampang ya? Gampang. Segitiganya gampang kok, beneran deh. Karena memang nggak susah sebenarnya. Cuman ingetin, semakin jelas segitiganya, semakin banyak yang kita hitung. Kalau dia ada lingkaran kayak gini atau ada bentuk-bentuk yang lain lah pokoknya, ya itu udah sedikit lah gitu. Nih, kayak aku pindah ke 20. Agak bengek nih aku nih. Minum dulu, Mister. Rata-rata nilai 6 mata pelajaran seorang siswa adalah 78. Di sini biasanya aku langsung hitung kayak gini.
6 itu 6 orang siswa rata-ratanya 78. Jika nilai terendahnya 72 dan nilai tertinggi 84. Oke, sini aku langsung tulis. Terendah. Terendahnya di 72. Tertinggi di berapa? 84. Dan nilai tertinggi 84 tidak dihitung. Oke, ini tidak dihitung. Berapakah rata-rata nilai 4 mata pelajaran lainnya? Yang tanya 4 mapel. Berarti kita tinggal hitung. Ica 27 kak? Oke, not, ntar. Aku bahas sesuai urutan. Oke, kita hitung mulai dari yang diketahui dulu. Yang ini. Jadi, kita hitung 6 siswa dikali nilainya mereka rata-rata 78. Hasilnya adalah 468. Terus kita cari nilai terendah dan tertingginya. Nilai terendah dan tertinggi itu ada di berapa? 72 dan 84. Berarti 72 ditambah 84. Kak, kok dijumlah? Iya, karena kita mau ngeliat keseluruhannya. Hasilnya berapa? 156. Baru yang kita cari apa? Nilai 4 mata pelajaran lainnya. Berarti kita totalkan dulu semuanya. Di yang 468 ini ditambahkan dengan 150. Aduh, kecoret. 468 ditambah 156. Kok ditambah dikurang? Salah. Ini dikurang. Hasilnya berapa? 8 kurang 6, 2. 6 kurang 5, 1. 4 kurang 1, 3. 3, 1, 2. Oke. Terus untuk mencari keempatnya ini kan udah nih. Total keseluruhannya kita udah dapat nih. Semua siswanya. Kita tinggal membaginya. 32 dibagi 4. Karena yang dicari 4 mapel lainnya. Sama dengan 312 dibagi 4. 78. 78 apa? B. Selesai. Rumusnya tuh ingetin ya guys. Jadi kalau misalkan yang kayak nomor 20 nilai rata-rata itu kalian cari dari yang udah diketahui dulu ke yang tidak diketahui. Oh, segernya. Wahyu nomor 19 saya dapatnya 10 kak. Dapatnya 10. Kemungkinan ada double yang kamu hitung segitiganya. Soalnya yang di jawaban ini cuman ada 8. Ada yang double tuh hitungnya, coba dicek ulang. Oke, 20 sudah, tadi 19 kan udah aku bahas, 19, 20, 14, 19, 20. Terus ke 24 dulu. Tentukan hubungan gambar pada gambar berikut. Oke. Ini aku gambar aja biar gampang. Oke. Sorry guys, agak jelek nggak apa-apa ya. Hubungan gambar sama dengan ini lingkaran. Terus ini sama trapesium ya itu ya. Oke. Nah, hubungan gambarnya apa? Hubungan gambarnya tuh yang pertama kita cek di samping sini. Bagian bawah sama yang tengah itu bertukar tempat. Jadi yang persegi panjangnya jadi yang di bawah, trapesiumnya naik ke atas. Terus lingkarannya dia berubah bentuk menjadi segitiga.
Yang di pojokannya ya. Ingat, terus dia berpindah dari yang di kiri pindah ke kanan. Maka jawabannya ini yang paling rendahnya itu kan yang persegi panjang sama trapesium. Berarti trapesium persegi panjangnya di bawah. Ini gambaranku aja ya. Trapesiumnya ini aku lihat nih. Oke, yang persegi panjangnya di bawah yang mana? Oh, trapesiumnya di atas. Terus dari lingkaran berubah segitiganya di sini. Nah, gitu. Jadi dia polanya mengikuti yang ada di sini. Berpindah tempat. Jadi jawabannya apa? E. Oke, 24 sekarang aku pindah ke 26. 26. Oke, ini sebelumnya aku udah pernah bahas sih. Kayaknya. Ini 7 angka bawahnya berapa? Oh, 3. 3, 5. Di sini aku kasih 36, 7 sama 3. Oke. Kalau ini aku ngambil dari yang udah terlihat dulu ya. Nanti coba kalian tes sendiri. Jadi ini polanya, lihat dulu di tengah, angkanya besar. Terus di pinggir-pinggirnya ini angkanya kecil-kecil. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu ditambah sama dikali. Atau dijumlahkan semua. Pokoknya karena di tengah-tengahnya nih, apa namanya? Gede. Bukan yang, misalkan nih, kiri kanannya kecil, jawabannya lebih kecil. Nah, itu kembali tuh. Berarti dia antara dikurang atau dibagi. Oke, sudah. Sekarang biasanya kalau aku langsung dicek. Kalau 3 ke 7 ditambah. 7 tambah 3 berapa? 10. 5 tambah 3, 8. Kalau ini dijumlahkan ataupun dikali 80 atau enggak 18. Ternyata beda. Berarti bukan ini polanya. Coba kita dari sini ke sini. 3 3 ditambah 5, 8. 7 tambah 3, 10. Oh sama. Ini kok beda nih. Coba sekarang kita ganti. Tambah-tambah udah beda nih. Coba kita kali. 3. 3 dikali 7. Hasilnya berapa? 21. Kalau dikali. 5 kali 3. Hasilnya berapa? 15. 21 ditambah 15. Hasilnya berapa? 36. Oh, dapat jawabannya. Oke, sekarang kita coba di sebelahnya. 6, 9. 6, 3. Polanya berarti sama guys. 6 kali 6. Berapa tuh? Aduh, kocak. 6 kali 6. 36. Tak keluar lagi. Aduh. Tadi nomor berapa? 26. Tadi soalnya berapa lagi? Ah, ini dia. 9 dikali 3. 9 kali 3. Hasilnya 27. Sekarang coba kita tambahkan. 36 ditambah 27. Hasilnya adalah 63. Apakah ada 63? Tidak ada. Berarti polanya ada yang salah. Coba kita ganti. Kita ganti polanya dari atas ke bawah. Tadi kan kiri ke kanan. Sekarang atas ke bawah. 3 kali 5 itu berapa? 15. 7 kali 3. 7 kali 3 berapa? 21. 21.
Terus kalau kita samakan nih, 15 tambah 21 hasilnya tetap sama 36. Oke, coba 6 kali 9. 6 kali 9 itu hasilnya 54. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. 54 tambah 18 hasilnya berapa? 72. Ada nggak 72? Ada, jawabannya B. Trial error guys kalau yang kayak gini. Karena kadang polanya itu berbeda-beda kita dapatnya. Jadi kalau nggak ada, misalkan nih kayak tadi aku di atas, atas sama atas. Oh ternyata yang di sebelah kanan nggak bisa. Coba kita dari bawah. Atau kalian mau langsung yang di tanda tanyanya boleh juga. Langsung sikat aja di soalnya. Jadi biar nggak kerja dua kali. Jadi ngeliat dulu yang di soal contoh baru ke soal yang sebenarnya nggak usah kayak gitu. Tadi 26. Sekarang ke aduh dulu. 27. Dua bilangan sebanding dengan 20 banding 8. Sedangkan selisihnya adalah 15. Berapakah bilangan-bilangan berikut? Oh, kalau kayak gini gampang. Tinggal kita urutin aja. 20 itu kan dibanding 8. Sama dengan berapa? 20 dibagi 8. Selisihnya? Selisihnya sama dengan 15. Oke, berarti di sini kita cari rumus perbandingan kedua bilangan. Selisihnya berapa? 15. Berarti kita masukin 15. 15 itu kan angka yang kita genepin, berarti kalau untuk dibagi sekitaran 5. 5A dikurangin 2 bilangan sebanding. Oke, 2. 2-nya dapat dari mana, Kak? Itu ada kalimatnya. 2 bilangan sebanding, berarti 2A. Selisihnya adalah 15. Ingat guys, kalau di psikotes kecerdasan, dia akan ada satu, enggak satu sih, di mana angkanya berubah bukan jadi angka, tapi dia menjadi kalimat. Nah itu juga harus dicantumkan, jangan tidak. 5 kurang 2 hasilnya jadi 3A. 15. A. 15 dibagi 3. Hasilnya berapa? 5. 5A gimana Kak? Maksudnya belum paham. Oke. 5A itu di sini 20 banding 8, sedangkan selisihnya adalah 15. Berapakah bilangan-bilangan berikut? Oke. 2 15. 5 ini tuh kamu dapatnya ini nih. Ini kalau kita bagi angka yang paling cepat untuk kita membagi itu berapa? Biasanya kita ngeliatnya kayak 3 kali 5 hasilnya 15 gitu ya. Nah, biasanya aku langsung menggunakan patokannya tuh angka belakang, 5-nya. Jadi kalau dia sudah bilangannya yang gampang untuk kita bagi-bagi itu berapa? 5, 5, 5. Ya udah gitu. Anggapannya kelipatannya lah. Nah, jadi aku pakai rumusnya itu. Contoh angka yang lain, Kak. Nanti kita lihat kalau di soal ada ya. Aku ngebahas dulu, soalnya banyak ini. Masih banyak requestan. 5 bilangannya 5A. Berarti 5 dibanding 5 sama dengan 25. 5 banding 5 tuh ya ini tadi. Nih. Terus 2A sama dengan 2,5. Ini koma. Lupa. Sama dengan 10. Ini banding 2. Dikalikan. Aduh ya Allah. Gesrek aku. Sakit tenggorokan. Tar. 27. Pindah dulu aku. Yang paling dekat di sini berapa? 27, 37. Karena banyak nanti aku bahas lagi kok. Kalau ada yang belum selesai. Aku selesaikan dulu yang ini. Oke, 37 hasil dari 38 ditambah 48 dibagi 6 dikurang 22 dikali 2. Oke, kalau yang kayak gini gampang guys. Konsepnya adalah tambah sama kurang itu yang paling belakang. Bagi sama kali itu yang duluan. Anggapannya kita kasih kurang aja.
untuk ngerjainnya. Kita, ya ini dalam kurung kita kerjakan dulu. 48 dibagi 6. Hasilnya berapa? 8. 22 kali 2. Udah jelas hasilnya 44. Tinggal kita tambahkan 38. Oke. Kita mulai dari depan. 38 tambah 8. Berapa tuh? 38 tambah 8. Udah selesai lagi. 46. Sabar ya guys ya. 46 dikurang 44. Jawabannya adalah 2. 2 itu berarti apa? A. Ingat ya guys ya, ininya. Dikasih kurung aja pas kalian ngerjain. 37. Terus habis itu 40. 40 ada 2 orang yang nanya nih. Kenapa sih 40? Pada sebuah film terdapat adegan mobil polisi mengejar mobil penjahat. Oke. Ini tuh rumusnya udah pernah aku bagi, guys. Ntar ya. Rumusnya udah pernah aku bagi. Kalian nge-save nggak? Bentar, bentar. Mana sih? Rumusnya, oh ini nah. Ini sama ini. Ya nggak sih harusnya itu ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Oke, dapat nggak tuh rumusnya? Rumusnya di sisi kanan ya, kalian bisa ngecek. Berarti kalau yang di sini, kecepatan minimal polisi agar dapat mengejar penjahat pada jarak 5 km. Nomor 39 Kak, oke ntar. Ntar aku bahas yang 39. 40 dulu, mumpung aku udah masuk ini. 40 itu berarti kita pakai rumus selisih jarak. Terus habis itu yang dicari, oh, maka kecepatan minimal, oh, oke. Yang dicari adalah kecepatannya. Maka kita pakai rumusnya yang, mana tuh? Itu tuh yang, nah, ini. Nih, yang ini. Rumus kecepatan sesaat. Jadi 5 itu maksudnya jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya jika 5 km. Selisih jaraknya dengan mobil penjahat berapa? 1 km. Dibagi kecepatan mobil penjahatnya 100 km. Sama dengan kalau misalkan jarak tempuhnya 5, berarti yang di ini berapa kecepatannya? Kita anin dulu nih. 5 kurang 1 4. 4 di sini masukin 4P. 100-nya kita pindah sebelah. 5 dikali 100 berarti 500. Ini P sama dengan 500 dibagi 4. Sama dengan P-nya adalah 125 kecepatan waktunya. Berarti C. Oke, mundur nih kita jadinya. 39. Hilang. Apa sih aku tak keluaran nih? Sebentar, guys. 39. Oh ya Allah, perasaan aku udah ada ngasih loh segitiga yang ini. Aku ada ngasih guys segitiganya itu. Pernah aku jadikan soal tambahan buat kalian belajar deh kalau nggak salah. Mana ya segitiganya ya? Nggak ada ya? Oke, salah aja dah. Ntar guys, aku screenshot dulu. Ini
Oke. Ingat ya guys ya. Semakin jelas gambar segitiganya, maka banyak segitiga yang perlu kita hitung. Maka di sini aku akan pakai yang ini dulu. Segitiga yang paling besar. Kita hitung. Berarti berapa? Satu. Ini kayaknya aku buat tiga aja deh. Empat deh. Ini biar gede. Segitiga yang ini. Satu. Ya kan? Terus. Yang mana lagi yang paling kelihatan segitiga? Nih. Nih. Kelihatan nggak? Itu kan paling kelihatan tuh yang besar. Berarti ditambah satu. Ditambah. Sebentar. Ini yang paling kelihatan lagi nih di bawahnya. Satu. Oh, atau kita samakan aja kali ya. Biar gampang. Tadi warnanya apa? Biru tua ya? Oke. Satu, dua, nih, dua. Terus ini, yang di atas belum nih yang gede. Tiga. Berarti ditambah tiga. Terus habis itu ditambah lagi. Yang kecil-kecilnya kita mulai beralih yang kecil-kecil. Nah ini kan segitiga yang sedangnya ada beberapa. Ya udah kita hitung yang paling gampang dulu di sini. Satu, dua, tiga. Oke, kita masukin ditambah tiga. Sudah, belum. Itu kan yang kecilnya. Kita beralih ke yang agak panjangnya. Nih, satu, dua, tiga. Berarti ditambah tiga. Oke, terus udah yang panjangnya. Sekarang kita beralih ke yang agak sedikit lebih kecil. Hilang. Bentar, guys. Ini bisa nggak? Oke, udah sesuai. Oke, ini yang beralih yang paling kecil ya. Satu, dua. Tadi yang di bawah udah kehitung, jadi nggak usah. Tiga, empat. Sudah? Tambah empat. Ada lagi? Ada masih. Siapa bilang berhenti? Belum. Nih yang kecil-kecilnya belum kita hitung nih. Yang bertumpukan. Satu. Kelihatan nggak sih? Atau agak geser ya? Apa aku buat merah deh? Satu. Dua. Oke. Tambah. Dua. Tambah lagi. Ini. Yang kecilnya belum. Satu. Dua. Tambah dua. Sudah, kita tinggal tambahin deh. Udah semua tuh. Tiga tambah satu empat. Empat tambah tiga tujuh. Tujuh tambah tiga. Berapa tuh? 10. Tambah empat 14. Tambah dua 4 5 6 16. Tambah dua 16 17. 18. Tambah 18. Oke. Jawabannya 18. 18 berarti apa tuh? Hah? 18 nggak ada kok. Oh my god. Aku ngitungnya kelewatan. Tapi memang itu segitiga. Harusnya jawabannya 18 guys. Bonus ya yang 39. Jawabannya harusnya 18. Iya. Jawabannya harusnya 18. Ntar ya aku screenshot dulu deh. 18 nggak ada kak, sorry ya. Jawabannya seharusnya itu 18. Bonus.
Yang hitung lagi human error. Maklum puasa. 13.40 apa 39 40 49. Aku selesaikan anu kalian dulu. Minta waktu kalian ya. Jangan menghilang dulu ya. 49. Setelah kegiatan PPL di sekolah berakhir, dosen mengeluarkan nilai PPL yang ditempel di papan pengumuman. Hasilnya Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Irwan. Oke, biasanya kalau kayak gini, aku buat jadi ada tanda panahnya. Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Irwan. Dimas. Sudah jelek itu tulisanku. Dimas lebih tinggi daripada si Irwan. Yuda mendapat nilai lebih rendah daripada Panji. Oke. Yuda lebih rendah daripada Panji. Irwan dan Andit mendapat nilai yang sama. Irwan sama dengan Andit. Terus, tapi si Andit nilainya lebih tinggi daripada Yuda. Oke, berarti kalau sini harusnya gini nih. Yuda. Berarti yang di bawah ini Panji. Nah, berarti yang di bawah aku hapus. Udah ketemu nih arahannya. Berdasarkan data di atas, manakah dari yang berikut ini yang benar? Jawabannya, Irwan mendapat nilai lebih rendah daripada Yuda. Irwan mendapat nilai lebih rendah, enggak. Malah dia lebih tinggi. Berarti di sini Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Yuda. Dimas mendapat nilai lebih tinggi daripada Yuda. Iya, benar. Jawabannya berarti B. 49 itu kita tinggal buat kayak gini aja. Jadi dibuat rangkaian kayak kereta gitu. Siapa yang paling depan, siapa yang paling belakang, mana yang anu apa segala macam itu kamu urutkan aja. Oke, 49 sudah. Terus habis itu berapa? 50. Di antara kelima mahasiswa tersebut siapa yang mendapatkan nilai terendah? Nih, udah jelas. Lebih kecil daripada Panjinya masih lebih gede. Adit lebih besar. Berarti ini yang paling kecil. Yuda jawabannya. Gampang kan? 50 jawabannya E. Karena dia yang paling kecil. Nih ada anunya nih, panahnya sudah. Yang paling kecil si Yuda. Gampang ya kalau udah kita gituin. Jadi kalau untuk soal yang kayak gini ya kalian buat aja rangkaian panah-panahnya itu biar gampang. Oke, 51 sudah. 51 sudah. 51 belum. 51. Sebuah toko kerajinan mendapatkan pesanan 1000 souvenir. Oke, 1000 souvenir. Untuk menyelesaikannya dalam waktu 15 hari. 15 hari butuh 8 orang. Oke. Namun 2 orang berhenti. Oke, 8 dikurangin 2. Dikurang 2, ingat. 2 orang berhenti. Kurang 2 berarti berapa? 6. 6 orang sisanya. Jadi kita langsung cari. Yang diketahui berapa? 15 per kok 15 per? Berarti dia pakai rumus selisih angka yang oh ya. Karena di sini yang X-nya di sini nih. X-nya di sini berapa hari. Jadi karena dia pakai H ya udah, kita langsung potong aja. Di sini berarti 8 per 6. Kalau kita samain ya dengan rumusnya yang seharusnya 15 per X. Nah kayak gitu. Cuman ini biar cepat X-nya kita hilangin. Ini kita anggapannya ngambil rumus tercepat ya guys ya. 8 bagi 6. Pindah. 1. Mau yang di mana? Di sini 8. Misalkan. 15 dikali 6. Berapa?
15 dikali 6, 96. X per 8 dibagi 8. Hasilnya sama dengan X 12. Ada jawabannya? B. Tapi sini. Hah? B 5. E 12. Tar. Oh, salah. Salah guys, salah guys. Salah, salah. Salah rumus. Ada jawabannya tapi salah. Tar. 15. 8 bagi 6 dikali 15. Oh, ini bukannya bagi, tapi kali nih. Salah. Sama dengan hasilnya adalah 20. Baru 20. 20 itu total harinya semua, seluruh pekerjaan. Baru dikurangin harinya 20. Kan penambahan berapa hari? Jadi 20 dikurangin 15. 5. 5 hari. Ada tambahan waktu, yaitu dari yang 15 hari ditambah 5 hari. Jadi totalnya adalah 20 hari. Jawabannya adalah B. Y. Itu nomor 51. Sekarang kita pindah ke 55. Sebuah flash disk harganya 17.500. Dijual dengan diskon. Dikurangin 10%. Ini mah gampang ya. Ini kalau cewek-cewek gampang nih karena otak-otak diskon. 10%-nya kita ubah menjadi 10/100. Nolnya tembak. 17.175 dibagi 10. Berapa tuh? Jadinya 1.750.000 setelah diskon. Ya. Harga setelah diskon, berarti ini diskonnya. Harga diskonnya segini. Maka tinggal kita kurangin 17.500 dikurangin 1.750. Berarti harganya adalah 15.750. Berapa? Jawabannya adalah B. Oke. 55 sudah, 58. Ini sama ini rumusnya sama yang di atas. Tinggal dikali, habis itu dibagi per orangnya. Udah, gitu aja. 61. Aku pindah-pindah sudah nih. 61 banyak yang nanya ya. Oke, 61 tuh gampang guys sebenarnya. Apa ini? Mana nih? 61. 61 tuh gampang. Jadi kalau ada yang pecahan kayak gini ya, kalian tinggal menggabungkan pecahannya aja. 350 kita ubah jadi pecahan. 350 per 100. Ditambah, nah kalau ada hitungannya kayak gini, 1, 5 per 7. Kalau kita mau jadikan kayak yang di sebelahnya, berarti kita ubah pecahannya. Satunya akan kita naikkan ke atas. Berubah menjadi 1 dikali 5. 5 tambah 7 dibagi 5 tambah 7 dibagi 7. Terus dibagi apa nih? Apa nih? Dibagi 2/5. Berarti kita masukin juga. Berubah menjadi 2 dikali 2 ditambah 5/5. Nah, itu kita tinggal ngitung. 350 per 100 ini berarti jadinya 12/7. Terus 2 kali 2 4 tambah 5 berapa tuh? 4 9 harusnya. 9. 9/5. 2 kali 2 4. 4 tambah 5 9. Ya harusnya 9. Berapa sini 12?
Harusnya 9 sih. 9/5. Ini kita kali. Enggak dong. Dibagi. Benar, baru ditambah ini. Terus kita kecilkan yang ini. 350 supaya 100 berarti dibagi 50 50. 350 bagi 50 berapa? Bagi 50. 100 dibagi 50. Berarti yang paling kecil ini hasilnya tambah per 2 sama atasnya itu 7. Nah, ini supaya kita gampang menghitungnya. Yang paling besar kan dibagi ya. Kita ubah jadi kali. Kayak mana cara ngubahnya? Kita buat silang. Ditukar. Dijumlahkan dulu ini berapa hasilnya. Kita bagi. Ini 5, 12. 12 itu dapat dari mana sih? Aku heran ya. Kayaknya kalau nomor 61 tuh bonus deh guys. Ada kesalahan hitung deh kayaknya. Ini harusnya kan, iya. 61 bonus ya. Kesalahan ngitung ini kayaknya. Jawabannya beda. 5 kali 2 tambah 2. Kok 5 kali 2? 5-nya berarti di depan dong. Oh, diputar. Oke. Ya benar benar benar. Benar Wahyu benar ya. Berarti ini aku hapus. Ini berarti jatuhnya dia berapa tadi? 5 dikali 2 ditambah 2. Oke, bener. Ya. Jadi hasilnya adalah yang di sini. Ya, aku hapus benar-benar. Sorry. Aku yang salah. Berarti tadi 12/7. 5/12. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini 12 turun ke bawah. Biar bisa sama sini. Jadi di atasnya 7 kali 5. 7 kali 5. Kok 7 kali 5? Ini silang. Berarti bagi ya kan ya. 12 tembak sama. Jadi 5-nya di atas, 7-nya di bawah. Oh ya benar. Oh iya. Ini 7/2. Sama dengan 9/14. Nah, dengan kalau kita perkecilkan lagi 3/14. Oke. G. 61, 7, 61, 61, 67. 67. 67 tentukan gambar yang paling berbeda dengan yang lainnya. Gampang ini. Jawabannya X sama dengan O tambah segitiga. Oke. Kalau di sini segitiga. Jawabannya jelas ini kalau nomor 67 itu jawabannya C. Kenapa C? Coba kamu perhatikan opsi jawaban A, B, D, E. Semua polanya sama, yaitu X plus minus segitiga sama kayak lingkaran ya ini ya. Nah itu semua ada tuh, walaupun bentuknya acak-acakan ya, polanya nggak beraturan. Tapi yang di C, dia ada diamondnya. Nah itu kan berbeda sendiri tuh. Jadi itu jawabannya. 67. Terus habis itu 75. Ntar lagi guys. 75. 75 sama kayak tadi guys. Itu kamu bisa jadikan pecahan, bisa juga jadikan ya udah kayak gitu aja kamu hitung. Bisa kok. Kalau rumusnya itu kan ada di pembahasan tuh. Coba kamu cek. Kayaknya sama sih. Aku sih ngitungnya gitu juga. 6175 oke lah udah ya. 75 terus 80 82. 82 itu tentukan sama kayak tadi yang di atas coba dulu. Nggak aku bahasin. 87
Tentukan gambar yang sesuai dengan jaringnya berikut. Oke, 87 itu dia ada jaring-jaringnya prisma. Jaring-jaring prisma dia ada pola-polanya. Gampang guys, ini tinggal ada kemungkinannya beberapa aja. Tinggal kita perhatikan sudut-sudutnya. Kalau kedua sisi prisma ini apa sih? Prisma itu kan kalau dilipat cuman ada dua sisi yang akan terlihat ya. Udah kita tinggal ngeliat sisi mana yang bakal terlihat. Di sini kalau jawabannya A, kebalik. Karena apa? Segitiganya harusnya di sisi ini, bukan di atas sini. Itu salah. B. B itu kalau kita lihat, ini kan segitiga yang gelapnya. Di sampingnya ini harusnya yang putih atau enggak yang tidak ada. Jadi jawaban B salah. Jawaban C, sisi kosong baru ada segitiga bulatnya. Oke, jawabannya adalah C. D, E itu sudah salah. 87, 90, 90 ya. Kamera seharga ini. Oke, itu tinggal kita cari dulu harga keuntungannya. 90. Keuntungan dari jual kamera. Oke, kamera awalnya harganya 2.745.000.000. Terus abis itu dijual kembali dengan harga dikurangin 2.745.000. Kan kita nyari keuntungannya dulu ya guys ya, jadi dikurangin. 27.745. Oh, 575 salah guys. 575. Oke, harga jualnya. Berarti di sini selisih duitnya adalah 170. 170.000. Keuntungannya kita tinggal cari harga belinya di sini. Berarti per 2.575.000 tadi keuntungannya adalah 170.000. Tembak nolnya 3. Ini dikalikan 100%. Tinggal kita bagi 257,5 dibagi 170.000. 170. Hasilnya baru dikalikan 100. Berapa tuh? Benar nggak? 2.575 dibagi 170 sama dengan dikali 100%. Ya. 6,6 100. Atau kalian perkecil aja nih pembagiannya. Bisa juga kok. 90, 93, 57 kali 4 ini sama kayak tadi, nggak usah aku bahas. 98. Sama kayak yang di atasnya itu udah ada kurung-kurungnya lebih enak. Oke. Tadi 96 sudah belum? 96 sama 97 ya. Bacaan berikut untuk soal 96 96. Ntar. Sepasang pengantin akan jalan-jalan ke Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat pariwisata yaitu Malioboro, Taman Sari, Parangtritis, blablabla. Oke. Berarti ini kita buat kayak panas tadi. Malo kan. Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis. Parangtritis dan monumen. Monumen Jogja. Kembali. Gembira Loka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Berarti ini Parangtritis. Terus Gembira Loka. Jauh juga Gembira Loka. Terus Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro.
namun sebelum Taman Sari. Nah, udah dapat polanya. Sekarang kita cari. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis dan Candi Prambanan sebelum Monumen Jogja Kembali. Maka yang dikunjungi terakhir adalah, ya udah kita tinggal pakai urutannya. Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis. Oke, berarti ini sebelum Parangtritis. Taman Sari sebelum Parangtritis. Oke, Parangtritis di sini. Berarti Taman Sari sebelum Parangtritis. Dan Candi Prambanan. Oke, di sini Candi Prambanan. Candi Prambanan sebelum Jogja. Tunggu Jogja. Berarti yang paling terakhir apa? Kalau di sini Parangtritis itu setelah Gembira Loka. Jika Parangtritis itu sebelumnya Taman Sari, berarti ini Gembira Loka. Terus kalau Candi Prambanan itu sebelumnya Monumen Jogja Kembali. Oke, berarti Parangtritis. Kembali ke sini. Berarti yang paling memungkinkan urutannya adalah tempat yang dikunjungi yang pertama tetap Malioboro, ini yang pertama. Kemudian kita ke Candi Prambanan. Habis Candi Prambanan ke Monumen Tugu Jogja, karena kan sebelum candi harus ke Tugu Jogja. Terus Tugu Jogja kembali baru ke Taman Sari. Taman Sari baru ke Parangtritis. Parangtritis baru ke Gembira Loka. Jadi yang paling terakhir adalah ini. Jawabannya C. Oke, 97. Jika Monumen Jogja Kembali dikunjungi setelah Taman Sari. Jogja Kembali setelah Taman Sari. Oke. Berarti urutannya sama. Malioboro kan nggak ada disebutin nih, jadi tetap paling awal. Malioboro. Terus abis itu kita Gembira Loka. Oke. Malioboro itu setelah Parangtritis. Parangtritis. Setelah Parangtritis kemana? Sini Monumen Jogja Kembali dikunjungi setelah Taman Sari dan Gembira Loka. Dikunjungi sebelum Candi Prambanan. Parangtritis itu sama dengan Monumen Jogja Kembali. Berarti jika dikunjungi setelah Taman Sari. Oke. Berarti kita ubah Parangtritis, kita masukkan ini duluan, Gembira Loka, karena kan Parangtritis setelahnya Gembira Loka. Gembira Loka. Baru gak pusing ya, Kak? Iya, memang kalau yang kayak gini pusing. Gembira Loka. Terus habis itu dari Gembira Loka tadi ke candi sebelahnya. Oke. Gembira Loka itu ke Candi Prambanan sebelum Candi Prambanan. Oke. Berarti candi. Habis Prambanan baru ke Taman Sari. Karena Monumen Jogja Kembali dikunjungi setelah Taman Sari. Setelah Taman Sari, berarti setelah Taman Sari baru Monumen Jogja. Tugu Jogja. Jadi kalau misalkan ditanya Gembira Loka dikunjungi sebelum Candi Prambanan, maka yang dikunjungi kedua adalah Taman Sari. Enggak, yang kunjungan kedua Parangtritis. Yang terakhir dikunjungi adalah Candi Prambanan.
Enggak, Tugu Jogja. Yang dikunjungi ketiga adalah Gembira Loka. 1, 2, 3. Ya, jawabannya, Ci. Kalau kalau yang 97 itu memang kita buatnya kayak gini, guys. Jadi, kalau bisa per soal kita buatin aja. Apa tuh namanya? Kayak kalau Malioboro di awal berarti setelahnya Parangtritis, setelah Parangtritis itu apa udah gitu aja. Kita buat kayak yang aku ini. Memang ribet ya memang. Karena dia muter-muter. Tapi kalau kamu baca bener-bener, jadi kan selagi tidak ada kalimat Malioboro, Parangtritisnya diubah, ya berarti itu yang paling awal. Maka itu mereka akan tetap di awal, nggak akan berubah. Tapi yang berubah itu yang lain-lain. Oke? Sampai sini apakah ditanyakan? Sampai kering tenggorokanku nih. Sudah semua nih yang aku bahas nih. Ada lagi yang menanyakan? Sudah banyak nih aku ngambil waktu kalian ya. 35 menit aku ambil. Mau tanyakan? 100 Kak penentuan. 100. Tentukan hubungan gambar berikut ini. Menyala. Oke, berarti kalau 100 penutupan ya. 100 ya. Terakhir nih. Goblok saya, Cok. Ini anggapannya aku arsir ya. Sembarang aja deh. Pokoknya aku arsir gini deh. Tunggu, 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 tunggu. Ini jadi cermin. Cermin. Sama ini. Dia berpindah tempat. Dari atas ke bawah. Oke. Dari atas ke bawah. Jadi dia anggapannya turun gini ya. Maka kalau kita ubah lingkaran, kotak, sama garis, sama dengan, berarti ini ada pencerminan. Ini di sini, dia awalnya di bawah, berarti jadinya di A. Oh, Ya, enggak di atas. Karena dia di atas, dia jadinya, oh ini di atas nih. Dia di atas, awalnya kan di atas ini nih. Di atas ini nih. Jadinya di bawah sini. Mana nih? Kok nggak bisa? Aku kok nggak bisa gambar? Kok aku nggak bisa gambar? Guys, aku nggak bisa gambar. Kenapa ini? Nah, ini. Dapat tuh. C. Selesai. Dah, penutupannya guys ya. Sekarang soalnya banyak. Udah maaf juga aku tadi udah. Kali ini membuat kalian jadi nunggu ya, maaf ya. Oke, kalau gitu aku cukupkan sampai sini aja kali ya, karena kan udah aku bahas semua ya. Insya Allah mungkin kalau kalian ada yang bertanyakan, bisa ditanyakan lagi di WA, nggak apa-apa. Mungkin aku balas di besokannya ya. Oke, kalau gitu aku akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menemaniku dan aku mengambil waktu kalian cukup lama. Aku akhiri dan aku juga mewakili seluruh tentor yang mengajar ke kalian. Jika ada salah kata aku mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah nemani sampai sekarang. Maaf Waalaikumsalam loh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh.